Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, hari ini Bu Leslie akan menjelaskan yaitu masih tema 2 dan subtema 1, melanjutkan materi yang kemarin, dan sekarang memasuki yaitu pembelajaran 4 sampai pembelajaran 6. Nah, kita mulai ya ke pembahasan. Nah, yang pertama yang akan Bu Guru jelaskan yaitu pembelajaran 4. Pembelajaran 4 ini ada di buku paket halaman 94 atau 95. Anda semuanya boleh membuka buku paketnya dan membuka halaman 94 dan halaman 95. Nah, materi yang akan dibahas oleh Bu Leslie yang pertama yaitu tentang sifat-sifat benda. Nah, Ananda semuanya tahu tidak bahwa benda-benda di alam semesta ini yaitu dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada benda padat, yang kedua ada benda cair, dan yang ketiga ada benda gas. Nah, dari ketiga jenis benda ini, yaitu mempunyai sifat-sifat masing-masing. Nah, yang pertama yang akan dibahas. Nah, di sini ada sifat benda padat. Nah, sifat benda padat yaitu bentuk benda padat tidak dipengaruhi wadahnya. Maksudnya bagaimana, Bu Lesti? Nah, Anda boleh memegang pensil. Coba dilihat pensil tersebut merupakan benda padat. Nah, pensil yang Anda pegang, coba kita pindahkan ke kotak pensil. Nah, setelah dipindahkan ke kotak pensil tersebut, maka pensilnya akan berubah mengikuti wadahnya atau tidak? Tidak ya, karena pensil tersebut yaitu benda padat, jadi dia tidak merubah berbentuk wadahnya. Contoh yang kedua, nih Ananda mempunyai penghapus. Nah, Ananda mempunyai penghapus, coba penghapusnya dipindahkan ke dalam gelas. Apakah penghapus tersebut mengikuti wadahnya, bentuknya, atau tidak? Tidak ya. Nah, itu merupakan sifat dari benda padat, yaitu yang pertama bentuk benda padat tidak dipengaruhi wadahnya. Dan ada pun sifat yang kedua dari benda padat, yaitu bentuk benda padat dapat diubah. Nah, benda padat tersebut bentuknya itu dapat diubah. Ya, kenapa Bu Leslie dapat diubah? Nah, contohnya di sini ada kertas. Kertas merupakan benda padat. Coba Ananda satu kertas lembar, kita sobek-sobek kertasnya, apakah kertas tersebut akan sama seperti kertas semula, yaitu dalam bentuk utuh, kertas satu lembar, atau jadi bentuk robekan? Ya, jadi bentuk robekan itu kertasnya terbagi-bagi atau tercecer, karena kita tadi kertasnya sudah disobek. Nah, itu bentuknya jadi berubah ya, yang asalnya yaitu kertasnya utuh menjadi beberapa bagian. Nah, itu merupakan sifat dari benda padat. Yang pertama, bentuk benda padat tidak dipengaruhi wadahnya. Dan yang kedua, bentuk benda padat dapat diubah. Ya, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nah, yang kedua yaitu sifat benda cair. Nah, sifat benda cair diantaranya yaitu bentuk benda cair mengikuti bentuk wadahnya. Nah, untuk benda cair ini sebaliknya dari benda padat. Tadi benda padat yaitu tidak mengikuti wadahnya, sedangkan untuk benda cair yaitu mengikuti bentuk wadahnya. Coba Ananda memegang air gelas, ya, gelas yang di dalamnya ada airnya. Apakah air tersebut jadi berbentuk gelas atau tidak? Ya, jadi berbentuk gelas karena air tersebut merupakan benda cair. Jadi, air tersebut mengikuti wadahnya. Coba sekarang air yang dalam gelas kita masukkan ke dalam botol. Apakah air tersebut berbentuk botol atau masih berbentuk gelas? Yaitu berbentuk botol karena air merupakan benda
cair, dan benda cair yaitu sifatnya mengikuti bentuk wadahnya. Nah, itu contoh dari sifat benda cair. Nah, ada di sini Bu Guru juga mencantumkan yang kedua contohnya, yaitu bentuk minyak goreng dalam botol akan berubah jika dituangkan ke penggorengan. Ya, kan minyak goreng dalam botol, nah itu berarti minyaknya berbentuk botol, yaitu mengikuti wadahnya. Nah, apabila minyak goreng yang dalam botol tersebut kita tuangkan ke penggorengan, maka minyak tersebut tidak berbentuk botol lagi ya, karena sudah berpindah tempat. Nah, itu termasuk contoh yang kedua dari sifat benda cair. Dan selanjutnya yang ketiga yaitu sifat benda gas. Nah, sifat benda gas yaitu mengisi seluruh ruangan yang ditempatinya. Misalnya, nih kita mempunyai balon. Nah, balon tersebut apabila belum ditiup, itu tidak akan membentuk bulat karena belum ada udara yang dimasukkan. Jadi, apabila kita ingin balon tersebut berbentuk bulat, maka kita harus meniup balon tersebut. Nah, dalam meniup balon tersebut, yaitu ada udara yang dimasukkan ke dalam balon. Nah, itu yang disebut dengan benda gas. Jadi, udara tersebut yang masuk ke dalam ruangan yang ditempatinya. Nah, itu contoh dari sifat benda gas. Kita lanjut. Nah, Ananda bisa melihat video yang akan Ibu tayangkan ini, yang Ibu barusan jelaskan, yaitu tentang sifat-sifat benda cair, benda padat, dan benda gas. Simak baik-baik videonya ya. Sifat-sifat benda. Sekarang kita coba yuk. Oke. Alat dan bahannya yang digunakan: air, mangkok, spidol, batu, gelas, dan botol. Sekarang kita coba taruh spidol ke dalam mangkok. Apakah bentuk spidolnya berupa? Jawabannya tidak. Sekarang kita coba memakai batu. Kita masukkan batu ke dalam mangkok. Apakah bentuknya berubah? Jawabannya tidak. Sekarang kita masukin ke gelas. Apakah bentuknya berubah? Jawabannya tidak. Sekarang kita pakai air. Kita masukkan ke dalam mangkok. Bentuknya berubah? Jawabannya iya. Sekarang air jadi mangkok. Kita tuang ke gelas. Sekarang bentuk airnya jadi gelas. Lalu kita tuang ke botol. Tumpah. Apakah bentuknya berubah? Jawabannya iya. Air ini mengikuti botol. Nah, itu video dari sifat-sifat jenis benda. Nah, kita mulai ke pembahasan yang lainnya ya. Nah, kita memasuki ke pembelajaran 5. Untuk pembelajaran 5 ini, Ananda semuanya bisa membuka bukunya, yaitu di halaman 98. Nah, di situ di halaman 98 yaitu tentang aturan di rumah. Nah, bahwa setiap hari itu banyak kegiatan yang dapat dilakukan di rumah. Nah, setiap kegiatan tentu ada aturannya. Nah, aturan yang dibuat oleh keluarga Ananda semuanya yaitu untuk kehidupan di rumah agar berjalan dengan damai. Nah, jadi setiap kegiatan yang ada di rumah itu harus ada aturannya. Pasti Ananda semua juga mempunyai aturannya yang telah ditentukan oleh Bunda dan Ayah Ananda semuanya. Nah, sekarang contohnya di sini Bu Guru cantumkan contoh aturan yang berlaku di rumah.
Nah, yang pertama yaitu bermain setelah belajar. Nah, aturan yang pertama, Ananda boleh bermain apabila sudah melaksanakan kewajibannya yaitu belajar. Dan aturan yang kedua yaitu ikut membantu ibu merapikan tempat tidur. Nah, setelah Ananda bangun tidur, jangan langsung mandi atau lain sebagainya, tetapi harus merapikan tempat tidur terlebih dahulu. Dan yang ketiga, yaitu menonton TV di luar jam belajar. Nah, tentu Ananda juga pasti mempunyai aturan dalam menonton TV. Ya, apabila Ananda mau menonton TV, yaitu harus sudah melaksanakan belajar terlebih dahulu. Dan yang keempat, yang terakhir, menggunakan telepon genggam atau yang disebut dengan handphone, yaitu harus sesuai keperluannya. Nah, Ananda semuanya yaitu mempunyai aturan dalam memainkan handphone oleh ayah bundanya, yaitu harus sesuai dengan keperluannya. Misalnya untuk pembelajaran online dan lain sebagainya, tetapi tidak boleh digunakan dalam bermain game, ya. Oke, nah itu contoh aturan yang berlaku di rumah. Dan tugas Ananda untuk sekarang yaitu membuat daftar aturan di rumahmu, dan tuliskan daftar aturan tersebut dalam bentuk tabel. Nah, Ananda membuat daftar aturan, jadi nanti meminta bantuan ayah bundanya untuk membuat daftar aturan di rumah Ananda semuanya, dan nanti dituliskannya yaitu dalam bentuk tabel. Nah, Bu Guru menuliskan contohnya, contoh tabelnya yaitu ada nomor dan aturan di rumah. Nah, boleh berapa saja aturan di rumahnya, mau 3, mau 4, mau 5, itu terserah Ananda semuanya. Nah, kita lanjut. Nah, sekarang yaitu memasuki pembelajaran 6. Nah, untuk pembelajaran 6 yaitu di sini masih tentang keragaman benda. Nah, untuk keragaman benda ini Bu Guru sudah menjelaskan yaitu di pembelajaran 1 sampai pembelajaran 3. Yaitu keragaman benda merupakan menyebutkan ciri-ciri benda, bentuk benda, wujud benda. Nah, itu yang dimaksud dengan keragaman benda. Nah, sekarang Ananda yaitu berlatih. Nah, di sini berlatih soalnya pilihlah kata-kata di dalam kotak. Nah, Ananda bisa melihat di sini ada kotak. Nah, ini merupakan jawaban untuk soal yang 5 soal ini. Jadi, yang pertama Bu Guru akan bacakan soalnya. Minyak goreng termasuk benda? Nah, soal yang pertama bahwa minyak goreng tersebut termasuk benda apa? Benda padat, benda cair, atau benda gas? Nah, itu soal yang pertama. Ananda boleh melihat jawabannya di sini, mencarinya. Dan soal yang kedua, yaitu udara di dalam balon termasuk benda. Nah, tadi yang Bu Guru jelaskan, udara yang masuk di dalam balon itu yaitu benda apa? Apakah benda cair, atau benda padat, atau benda gas? Nah, Ananda bisa mencarinya jawabannya di kotak ini. Dan yang ketiga, bentuk benda yang tidak dapat dipengaruhi wadahnya, termasuk benda padatkah, benda cair, atau benda gas. Nah, Ananda bisa melihat jawabannya di sini dan mencarinya. Nah, di sini ada benda cair, ada benda padat, ada benda gas. Manakah jawaban yang tepat untuk nomor 3? Sekarang yang keempat, benda cair memiliki titik-titik sesuai tempatnya. Nah, benda cair yaitu memiliki apa? Memiliki ruangankah atau memiliki bentuk yang sesuai dengan tempatnya atau wadahnya, ya. Dan yang kelima, benda gas mengisi seluruh titik-titik yang ditempatinya. Nah, benda gas itu yaitu mengisi seluruh bentuknya kah atau mengisi seluruh ruangan? Nah, jawabannya Anda bisa melihat di kolom di bawah ini. Nah, itu latihan soal yang kedua, ya. Nah, untuk materi tema 2, subtema 1 sudah selesai. Minggu depan kita memasuki ke subtema 2, yaitu pembelajaran 1 sampai pembelajaran 3.
Nah, Ananda jangan lupa untuk mengerjakan latihannya di subtema 1 ini, pembelajaran 4 sampai pembelajaran 6. Yang pertama latihan soalnya yaitu menuliskan aturan di rumah. Ya, jadi menuliskan aturan di rumah Ananda masing-masing. Dan yang kedua, yaitu yang tadi 5 soal yang telah Bu Guru bacakan. Nah, Ananda boleh menulis soalnya atau boleh langsung jawabannya saja. Nah, untuk hari ini Ibu cukupkan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.